Kalau kalian suka pakai action cam, apa mirrorless buat ngevlog? Ya pasti action cam lah, kecil, nggak ribet. Ya mirrorless lah, bisa bokeh-bokehan. Emang lo bisa? Kita opening dulu aja deh. Hai kawan Elora, perdebatan hati ya, ngevlog pakai mirrorless atau action cam. Seperti lo semua pada tahu juga nih, action cam udah punya kehebatan mirrorless juga. Begitu juga mirrorless, sudah pasti punya kehebatannya action cam. Gue mau coba adu dua kamera yang sangat-sangat bertolak belakang ini. Untuk action camnya, gue pakai GoPro 6 Black. Untuk mirrorlessnya, gue pakai si Fujifilm X-T100. Menarik bukan? Kenapa gue pilih GoPro 6? Karena GoPro 6 itu udah ada mode linearnya. Ya sebenarnya sih di GoPro 5 udah ada ya. Tapi kali ini gue tetap pakai si mode wide-nya atau fisheye-nya. Ciri khasnya GoPro. Karena di Fujifilm juga gue pakai lensa kitnya si 15-45-nya. Biar imbang aja. Emang imbang. Sebelum kita keluar, kita review singkat dulu nih dua kamera yang sangat berbeda ini. GoPro 6 Black di launching di tahun 2017, baru 3 tahun yang lalu, ngebuat si GoPro 6 ini masih sangat dicari oleh people zaman sekarang. Didukung dengan 4K 60 fps, membuat si GoPro 6 Black ini bisa ngebabat video dengan amat sangat clear. Tapi sayang, untuk fotonya masih kurang bagus karena mungkin si 12 megapikselnya ya. Tapi jangan takut, karena keluaran warna dan hasil dari foto dan video GoPro ini sudah sangat-sangat colorful. Satu lagi ciri khasnya GoPro 6 Black. Stabilizernya juga, lu jangan pernah lupain stabilizernya. Stabil abis, gue suka sih. ISO maksimal sampai 6400, ngebuat night mode juga oke. Walaupun nantinya bakal banyak noise-nya ya, pasti ya. Nah, user interface-nya juga nih. Udah gampang banget buat dimengerti sama lo semua. Jadi gampang ngotak-ngatik ya deh. Touchscreen-nya juga udah responsif. Ya sudah ada mulai peningkatan lah dari GoPro yang sebelumnya ya. Kayak tadi gue bilang nih, di GoPro 6 Black ini ada 3 mode buat videonya. Si linear, wide, sama super view. Kalau di mode wide sama linear, itu lo bisa naikin digital zoom-nya sampai mentok. Kalau di super view nggak bisa. Tapi inget ya, ini digital zoom, bukan optical zoom. Jadi kalau lo zoom dari sini, dari GoPro-nya, itu bakal pecah sih. Ada lagi satu fitur GoPro nih, namanya mode auto low light. Ini bisa ngebabat si low light, bagus juga sih. Kalau gua kemarin udah sempet coba, tapi memang maaf di video ini gua nggak bakal taruh. Karena gua mau tentang melihat si vlogging dua kamera ini aja. Walaupun begitu, tetap harus ada cahaya pendukung. Kalau enggak, si GoPro-nya ini memang pasti agak gelap sih. Ya, kekurangannya. Pindah ke Fujifilm X-T100. Kuy! Seperti kita tahu nih ya, Fujifilm X-T100 ini cocok banget buat anak-anak zaman now yang suka update ke Instagram atau sosial media lainnya. Mau hasil videonya, mau hasil fotonya, udah cukup-cukup lah menurut gue. Launching di tahun 2018, kamera ini punya sederet kehebatan yang gokil. Karena didukung 24 megapiksel, bikin hasil jadi tajam gila sih. Videonya juga udah didukung 4K, tapi hanya di 15 fps aja. Why? Kenapa di saat yang lain sudah 4K 60 fps? Aduh, si Fujifilm X-T100 ini masih di 15 fps aja. Tapi tenang, untuk Full HD-nya sudah 60 fps. Jadi kalau lo mau bikin slow-mo, mantap juga sih. ISO-nya 100 sampai 51200, sensor sudah APS-C juga, dan datang dengan lensa kit 15-45 f3,5 sampai 5,6. Menurut gue sih cukup ya buat ngevlog kali ini. Tapi memang si kamera ini tidak diperuntukkan untuk video, tapi bisa kita coba ya. Makanya gue bilang, menarik kan? Di Fujifilm X-T100 ini ada fitur yang gue suka. Namanya film simulation. Nah, di sini lo bisa mengefek-efekkan hasil foto lo atau hasil jepretan lo tanpa harus masuk ke software editing. Ada monokrom, ada sepia, ada vivid, ada classic room, ada lain-lain banyak sih. Dan itu gue suka banget memang. Monitornya juga udah bisa dikedepanin.
Nah, jadi kalau lo mau selfie atau lo mau wifi itu enak banget. Pokoknya enak banget. Image stabilizernya juga ya udah cukup lah menurut gua. Oke, op sampai sini dulu. Kita lihat nih, enakan mana? Ngevlog pakai action cam atau pakai mirrorless. Fujifilm X-T100 dan GoPro 6 Black. GoPro 6 hitam. Gue pakai bahasa Indonesia ya, jadi GoPro 6 Black. Seperti kita lihat ya, harganya tuh jauh banget. Jelas lebih mahal sih Fujifilm X-T100 ini. Tapi tetap dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, bikin dua kamera ini yang sangat-sangat bertolak belakang masih dicari sama vlogger-vlogger. Juga komunitas yang berbeda-beda. GoPro dengan hasil yang colorful dan Fujifilm dengan hasil yang menurut gua agak vintage-vintage gitu, yang lebih cocok ke anak senja. Kali ini dua kamera ini gue setting di Full HD 60 fps biar pada nggak berantem. Gue takutnya berantem. Kita langsung keluar aja ya, kita cobain dua-duanya. Kali ini gue nggak pakai gimbal, gue hanya pakai monopod aja. Sekalian gue cobain stabilizernya. Lagi pula biar fair lah. Satu lagi, gue nggak pakai mic eksternal karena ya seperti lo tahu, vlogger-vlogger itu jarang banget bawa mic eksternal kecuali pakai Rode gitu ya. Tapi kali ini gue nggak pakai sama sekali. Jadi tetap biar fair. Kuy keluar. Oke, ini sekarang gue lagi cobain dua-duanya ya. Aduh gila, gue kurang vlogger apa coba dua-dua begini. Nah kalau lo lihat ya, nih lihat gue pakai si GoPro-nya pakai monopod juga. Nah lo bisa lihat juga kalau gue di Fujifilm X-T100 nya pakai monopod juga. Ini gue dua-duanya semuanya built-in mic ya, karena ya lo jarang banget kalau misalnya namanya ngevlog pakai mic eksternal tuh pastinya agak ribet. Kalau pakai Rode gitu ya mungkin masih bisa. Kalau di GoPro pun ya rata-rata kalau misalnya emang action cam gini jarang banget juga bawa mic eksternal pastikan. Nah buat kalian-kalian nih, nah gimana menurut kalian ya, menurut kalian bagaimana tampilannya? Ini gue semua pakai settingannya tetap di auto ya, karena jarang juga namanya vlogger-vlogger nyeting sini sana karena udah pasti auto aja sih gitu. Karena mereka juga kadang-kadang nggak ada waktu gitu untuk nyeting ini nyeting itu gitu. Kita coba muter aja ya, karena gue mau ngasih ngeliat lu tuh si image stabilizernya dari kedua kamera ini. Yang satu juga GoPro juga ada image stabilizernya. Si Fujifilm X-T100 ini yang memang didedikasikan untuk para anak-anak zaman now, anak-anak senja, juga ada image stabilizernya, udah gue nyalain juga ya. Nah kalian bisa lihat deh dua-duanya gini. Nanti gue kasih tahu ada satu fitur GoPro yang memang tidak dimiliki sama si Fujifilm X-T100 ini. Kita sambil jalan ya. Aduh sorry nih gue. Nah kelemahannya GoPro adalah dia nggak bisa ada monitor kayak si X-T100 ini. Nah, ada nggak masalah. Sorry nanti kalau misalnya emang noise sedikit ya. Sorry kalau emang noise sedikit karena ada anjing di depan situ. Terus kenapa GoPro? Tapi kalau yang sekarang juga memang ada, setahu gue sih ada ya buat monitor depannya. Jadi kalian mirrorless jangan sampai mau kalah, bikin fitur-fitur lagi yang lain yang baru yang bagus. Nah untuk si GoPro ini sendiri memang lebih ringkas pastinya, nggak berat nih kayak gini nih. Tuh gue megang begini tuh berat banget sebenarnya, agak susah ya. Jadi walau karena lo udah punya image stabilizer, minimal lo bawa monopod pasti. Sedangkan kayak GoPro ringkas banget, lihat tuh ya kan, ringkas parah. Nah gimana, kalian udah bisa ngebedain? Kalian udah punya gambaran dua-duanya? Oke, kita sambil jalan ya, tetap sambil jalan ya. Maafkan nih kalau misalnya memang suara-suaranya ada noise karena memang sekali lagi gue nggak pakai mic eksternal. Gue hanya pakai built-in mic dari si GoPro sama si Fujifilm X-T100 gitu. Nyampe ke lapangan kesayangan gue. Oke.
Nah, kita ngeliat ya, ini perubahan cahaya mulai berkurang karena gue di bawah bawah pohon. Ini gue di bawah pohon. Untuk GoPro-nya lo bisa lihat sendiri, untuk Fujifilm X100-nya juga lo bisa lihat sendiri ya. Gimana? Udah cukup belum? Cukup ya gue rasa ya. Nanti ada satu fitur ya, nanti tadi gue bilang ya, ada satu fitur GoPro yang dimana menurut gue bagus banget. Permisi Bu. Ya, Mas. Ini kalau sore-sore begini banyak banget anak-anak main, gue suka deh. Ini sih Pak. Oke, kita lagi balik ke studio. Nanti gua kasih lihat nih fiturnya ya. Karena fitur terakhirnya keren banget menurut gua ya. Gitu. Oke. Ya, sampai sini. Sorry tante. Ini fiturnya GoPro yang bakal keren banget. Lihat ya. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Asik. Nah, lo nggak ada kan di situ? Oke, kita masuk ke dalam. Misi Om. Itu dia fitur yang mirrorless, nggak ada voice command. Keren kan? Jadi gampang kalau misalnya bawa action cam, tapi keren kalau bawa mirrorless. Ya, pilihan lo deh. Balik lagi kita ke studio. Yuk. Gimana? Lo bisa lihat kan, beda dari dua kamera ini. Ya sangat-sangat beda sih pastinya. Lo suka yang mana itu mah terserah lo. Kalau jujur, gue sih suka dua-duanya. Kamera ini memang diciptakan untuk situasi yang berbeda memang. Walaupun si GoPro ini bisa di dua alam. Kehebatannya GoPro. Sebenarnya Fujifilm X100 ini bisa sih menurut gue. Tapi kayak lo mau nyelam ke air harus ada housingnya lagi. Agak ribet sih. Kalau kehebatan Fujifilm, lo bisa mendapatkan dua fungsi yang maksimal, foto dan videonya. Kalau di GoPro kan masih kurang ya foto-fotonya gitu. Ya dia untuk di videonya sih mungkin oke ya. Apalagi dengan tampilan GoPro yang fisheye, menurut gue lebih cocok untuk di outbound aja sih gitu. Kalau lo buat ngevlog di studio kayak gini kurang menurut gua. Kesimpulan gua tuh sama kayak yang udah-udah, ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kayak misalnya lo mau manjat tebing ya kan, nggak mungkin lo bawa mirrorless gitu. Atau lo suka bikin video untuk Instagram atau sosial media lo, nggak mungkin lo pakai GoPro. Walaupun bisa, tapi hasilnya pasti nggak maksimal. Nggak seperti kayak lo pakai Fujifilm X100. Nih, gua kasih hasil foto-fotonya ya di terakhir video. Sebelum itu, kita closing dulu aja. Jadi kalau lo mau jual, lo mau beli, atau lo mau tuker tambah lensa, lo bisa add Instagram kita di @elorakamera. Atau nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi supaya lo bisa chit-chat sama kita dan lo bisa ngeliat barang-barang yang kita jual. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa buat komen yang paling penting menurut gua, karena supaya kita bisa tukar ide, tukar pikiran, atau misalnya gua ada kesalahan, lu bisa tegur gue. Dan jangan lupa juga untuk share ke orang-orang supaya orang-orang bisa dapat ilmu. Satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah supaya selalu dapat video update dari YouTube channelnya Elora Kamera. Gua Hale dari Elora Kamera, mohon pamit. Ciao.